warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Pipit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program talk show Balai Sawala. Dan tentunya Balai Sawala spesial di malam hari ini bersama DPRD Kabupaten Sumedang. Dan di studio sudah hadir narasumber saya, beliau adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang yang juga beliau sebagai tokoh pendidikan juga ya di Sumedang ini. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah, baik. Iya, mungkin mau menyapa dulu nih Pak Haji untuk pemirsa SMTV yang saat ini sedang menyimak. Ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi semua pemirsa SMTV dimanapun berada. Bertemu lagi mungkin kita dengan acara talk show dan saya Mulia Suryadi dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang. Iya, biasa kalau beliau nama lengkapnya Haji Mulia Suryadi, tapi biasa akrab panggilannya Pak Haji Ute ya. Karena sudah tidak asing. Berbagai posisi kemudian juga jabatan beliau ini beberapa kali juga diundang talk show bersama dengan SMTV. Waktu itu acara olahraga juga ya Pak Haji. Sepak bola. Jadi memang luar biasa karena berhubung temanya untuk malam hari ini pemirsa SMTV kaitan dengan dunia pendidikan. Jadi kapasitas beliau, tupoksi beliau di sini sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang. Yang mana kalau Komisi 3 ini membidangi apa saja nih Pak Haji? Ya, Komisi 3 itu membidangi sebetulnya layanan dasar di kabupaten. Diantaranya pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan masyarakat, pemuda, olahraga, pariwisata, dan bagian bencana. Bagian bencana. Jadi Komisi 3 tahun-tahun ini memang komisi yang sangat berkaitan erat dengan pandemi. Kondisi yang karena itu juga berkaitan nih Pak Haji, kondisi pandemi pemirsa SMTV yang selama ini sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun berlangsung dan memang tadi mitra kerja dari Komisi 3 terutama yang membidangi kesehatan dan pendidikan itu yang paling terdampak. Pariwisata juga di bawah Komisi 3 juga sama. Nah untuk yang malam hari ini kita akan terfokus mungkin untuk dunia pendidikan Pak Haji. Bagaimana kebijakan pembelajaran tatap muka karena pandemi ini luar biasa sangat berpengaruh terhadap pendidikan, khususnya tidak hanya di Kabupaten Sumedang ya, mungkin untuk seluruh juga terdampak. Pak Haji melihatnya bagaimana nih untuk kondisi dunia pendidikan yang memang terdampak juga oleh pandemi? Ya baik Teh Fitri, pemirsa SMTV dimanapun berada. Memang 2 tahun terakhir ini kita juga tidak menyangka ya akan adanya gelombang pandemi COVID-19 yang menurut saya yang paling kena dampak itu sebetulnya dunia pendidikan. Kalau dunia usaha dan lain sebagainya saya kira banyak cara untuk mengatasinya. Tetapi dunia pendidikan bagi saya ini sangat terdampak sekali karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita ke depannya. Jadi saya selalu mengistilahkan dengan pandemi ini maka kita sebetulnya ada 2 generasi yang dikorbankan. Jadi dua generasi dikorbankan dengan pandemi. Artinya apa? 2 generasi ini ya kita tahu semualah kelulusan sekolah dari mulai tingkat SD, SMP, bahkan SMK, bahkan perguruan tinggi. Semua itu ya dalam istilah angkatan online lah. Jadi semua angkatan daring. Jadi semuanya memang lulusnya dengan seperti itu. Tapi apapun itu, kita dunia pendidikan harus selalu optimis, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sumedang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Iya, kalau berbicara memang tadi banyak angkatan daring yang lulus secara online, berarti sudah 2 tahun ini ya Pak Haji. Betul. Sudah 2 tahun ini. Itu kalau melihat dari segi kualitas nih hasil kajian, terutama pandangan nih dari Komisi 3 DPRD, kemudian juga Pak Haji juga kan tokoh pendidikan juga sama nih ya, mengamati betul. Ini kalau dibilang efektif atau tidak Pak Haji melihat lulusan yang seperti itu yang sudah 2 tahun begitu? Ya baik,
kalau melihat efektif dan tidaknya, kalau dilihat dari sisi efektif tidaknya, jelas dengan sistem pembelajaran daring itu sangat tidak efektif, sangat tidak. Karena tujuan pendidikan itu namanya juga pendidikan, jadi harus ada unsur mendidiknya. Yeah. Nah di sini dengan daring saya kira jarang sekali yang unsur mendidiknya itu diberikan terhadap anak didik kita. Ini jelas tadi saya katakan ini adalah 2 generasi dikorbankan. Mohon maaf. Jadi mendidiknya itu tidak ada selama ini. Dan ini kembali kalau tidak dididik artinya moral lah yang paling kena dampaknya. Moral anak itu sendiri. Moral anak. Kemudian juga yang tidak hanya untuk peserta didik, ini tetapi juga untuk para orang tua. Apalagi nih yang dirasakan mungkin oleh para emak-emak, para ibu-ibu di luar sana, terutama ini yang mempunyai anak yang usia pendidikannya di SD, kemudian TK seperti itu. Jadi ini ibunya ikut sekolah juga nih. Fenomena seperti ini dirasakan oleh semua nih Pak Haji. Tadi yang tadi saya belum sedikit menjelaskan bahwa apakah dari sisi kualitas, saya kira kualitas rambu-rambunya sudah jelas. Tetapi bagaimanapun juga kita akui bersamalah. Menteri Kependidikan juga mengakui bahwa kualitas memang agak sedikit menurun. Tetapi masih tetap ada prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan oleh anak didik kita lulusan daring ini. Nah, masalah keterlibatan orang tua memang sebetulnya ini peran serta orang tua itu ini mungkin sisi positifnya menurut saya. Karena selama ini kan orang tua pendidikan itu mempercayakan kepada sekolah. Sedangkan di sekolah ada berapa jam? Sebetulnya kalau menurut saya keluhan-keluhan ini tidak harus muncul ya, karena ya pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Di rumah tanggung jawab orang tuanya, di sekolah tanggung jawab ibu bapak gurunya. Jadi kalau selama ini orang tua disibukkan dengan anaknya untuk belajar, saya kira inilah tanggung jawab orang tua, bahwa orang tua itu tidak hanya menitipkan anaknya di sekolah, tapi kita tahu pendidikannya tanggung jawab kita bersama. Jadi mungkin ada 2 sisi mata uang lah seperti itu. Betul. Ada sisi positif dan juga negatifnya. Nah, untuk Bapak Ibu juga terutama ibu-ibu nih yang saat ini juga sudah penasaran atau ada mau saran, masukan yang ingin disampaikan kepada wakil kita. Ini wakil rakyat yang duduk di parlemen adalah wakil Bapak Ibu semua. Apapun saran masukan boleh disampaikan melalui nomor live interaktif di 0811-247-378. Boleh menyampaikan saran atau masukan ke depannya seperti apa, atau yang mungkin saat ini sedang dirasakan faktor kejenuhan. Nah, ini Pak Haji, kejenuhan anak-anak yang memang di rumah. Mungkin yang dirasakan oleh Pipit ketika zaman dulu Pak Haji, sekolah itu ya pagi-pagi berangkat, kemudian bawa buku, sementara sekarang hanya lewat gadget saja, hanya lewat handphone saja begitu. Itu kejenuhan pasti ada ya. Dan saya juga merasakan kangen upacara Senin pagi lah, gitu, kangen kita bercanda dengan teman-teman sekolah di kantin dan lain sebagainya. Memang itu menurut saya tadi daring itu tidak efektif karena ada unsur yang hilang dari dunia pendidikan ini. Makanya ini harus betul-betul diperhatikan oleh Dinas Pendidikan terkait bagaimana metode pendidikan yang efektif tetapi tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan nomor 1, tapi jangan juga abai dari kualitas pendidikan itu sendiri. Ini metode yang harus diterapkan, jadi carilah metode yang efektif mungkin, sebaik mungkin, supaya pembelajaran tetap efektif, tetap bisa dilaksanakan oleh siswa kita dan menerima pendidikan secara utuh. Dan memang kita ketahui juga untuk peraturan yang diberikan oleh pemerintah itu sesuai dengan SKB 4 Menteri itu Pak Haji. Nah, seperti apa juga nanti kebijakan khususnya untuk ruang lingkup Kabupaten Sumedang. Ini sebetulnya Sumedang ini berada di tingkat berapa dan seharusnya bagaimana? Sesaat lagi pemirsa SMTV akan kita bahas, jangan kemana-mana, masih bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Sumedang Bapak Haji Ute. Sesaat lagi jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV HS Pisan.